Shalom, berjumpa lagi dengan Renungan Hati. Selamat memasuki bulan Desember, bulan yang kita nanti-nantikan. Dalam bulan-bulan Desember ini biasanya banyak gereja mempersiapkan diri untuk Natal atau memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi hari ini di Renungan Hati selama bulan-bulan Desember ini kita akan membahas hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa di Natal ini. Hari ini secara khusus kita akan membahas tentang Herodes. Hari ini kita membangun sebuah tema tentang raja yang tidak secure. Kita akan membuka di dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang kelima. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria, rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Herodes. Herodes adalah raja yang masih menguasai wilayah Yudea, wilayah di mana Yesus termasuk Bethlehem, tempat Yesus dilahirkan. Sebenarnya dia adalah raja yang begitu sangat istimewa. Dia menikmati sebuah peristiwa yang hebat luar biasa. Ada Mesias atau raja di atas segala raja yang lahir di tempat dia. Sebenarnya Herodes menikmati kesempatan yang luar biasa untuk datang menyembah, dan dia bisa menikmati sebuah keselamatan yang sejati. Tetapi karena dia tidak secure, raja yang memiliki begitu banyak kapasitas, raja yang memiliki otoritas, memiliki kekayaan, memiliki tentara, memiliki begitu banyak hal yang hebat, tetapi toh ternyata dia tetap tidak secure. Dan ketidaksecurean itu yang membawa dia memiliki sesuatu hal-hal yang cenderung kemudian hal buruk, kecenderungan hal-hal yang jahat yang terjadi dalam diri dia. Akhirnya berkat yang luar biasa, kehadiran Sang Mesias itu tidak dia nikmati secara pribadi. Mari kita melihat gejala-gejala orang yang tidak memiliki secure atau rasa aman di dalam diri dia seperti Herodes. Orang-orang yang tidak memiliki rasa aman, yang pertama, orang itu akan seringkali cenderung untuk mencurigai segala sesuatu yang ada di dalam sekitar dia. Waktu orang Majus, dia datang kepada Herodes dan dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ini? Itu yang kemudian memberikan satu hal yang mengagetkan bagi Herodes. Kenapa? Karena dia adalah raja orang Israel. Dan ketika ada muncul Raja Israel baru lagi, itu yang membuat dia berpikir negatif. Dia mulai mencurigai, dia berpikir hal yang buruk kepada raja yang baru muncul itu. Nah, seringkali ketika kita tidak secure, hal-hal yang kelihatannya terjadi dalam diri kita, itu kita anggap sebagai sesuatu yang kita curigai. A priori kita lebih tinggi lagi. Jangan-jangan ini membahayakan saya. Jangan-jangan itu akan meruntuhkan saya. Jangan-jangan ini akan membuat kehidupan saya porak-poranda. Jangan-jangan. Nah, segala sesuatu yang cenderung negatif, yang kita curigai, itu yang terbangun di dalam diri kita. Nah, kalau kerangka pemikiran kita sudah negatif, yang kemudian inputnya itu akan keluar negatif, perilakunya pun juga akhirnya menjadi sesuatu yang negatif. Jadi camkan baik-baik, ketika kita tidak secure, kita seringkali mencurigai segala sesuatu yang di sekitar kita. Orang-orang di dekat kita, bahkan ketika orang berbicara, kita curigai sebagai orang yang membahayakan posisi kita, sebagai orang yang ingin mungkin mendepak posisi kita, atau mungkin mereka akan merugikan dalam hidup kita. Orang yang tidak secure, orang itu cenderung mencurigai keberadaan orang lain. Yang kedua, orang yang tidak secure, orang itu pasti akan menutup potensi atau jalan-jalan orang hebat. Pada waktu Herodes, dia mendengar berita tentang Mesias yang dilahirkan, Raja Yahudi yang akan dilahirkan, maka dia melihat sesuatu fenomena, hal yang luar biasa terjadi dalam hidup dia. Itu menggoncangkan psikis dia. Dan ketika dia melihat kenyataan itu, dia berpikir, wah, ini posisi membahayakan ini. Kalau ini raja orang Yahudi, berarti kapasitasnya pasti akan melebihi saya. Potensinya itu pasti akan melebihi saya. Maka diupayakan bagaimana caranya dia menutup cara supaya potensi kehadiran raja atau Sang Mesias itu ditutup. Maka dia melakukan sebuah rencana jahat. Salah satunya adalah rencana untuk membunuh atau melenyapkan bayi itu. Camkan baik-baik. Orang yang tidak secure dalam hidupnya, pasti orang itu berusaha menutup jalan-jalan bagi orang-orang yang memiliki potensi, supaya tidak mengkudeta, atau tidak mencuri kemuliaan dia, atau mencuri sindrom dari masa lalu dia yang dipuja-puja. Maka Herodes itu seringkali juga masuk di dalam gereja. Ketika ada orang-orang yang merasa memiliki otoritas, merasa mungkin juga membangun sebuah pelayanan dan yang besar, dan sekarang ketika dia mungkin merasa bahwa dirinya sudah tidak memiliki kemampuan, dia menjadi tidak secure. Justru di dalam seringkali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika dia berada dalam posisi yang sudah mapan, yang seharusnya dia secure, justru dia tidak secure.
waktu dia melihat orang-orang di sekitar dia memiliki potensi, orang-orang muda yang memiliki potensi, dan mungkin bukan hanya memiliki potensi untuk jadi pemimpin, memperbesarkan, tetapi mencuri hati orang-orang yang dia layani dulu, maka dia menjadi begitu sangat-sangat panik luar biasa. Dan akibatnya ada begitu banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan untuk mengalami kemajuan, diputus, dibendung, kemudian dihambat supaya dia tidak menjadi orang hebat. Nah, kebanyakan ketika kita tidak secure, kita menjadi orang-orang yang membunuh potensi-potensi yang begitu hebat yang ada di sekitar kita semuanya. Kenapa? Bagi orang-orang yang tidak secure, potensi orang hebat itu akan membahayakan masa depan dia, nama yang telah dia bangun. Dan sindrom power itu akan terus-menerus menjadi sesuatu yang akan terus-menerus mematai-matai, terus membahayakan, dianggap sebagai sesuatu yang betul-betul akan membuat dia mengalami penurunan yang hebat. Dan yang ketiga, ketika kita tidak secure, kita bukan hanya kemudian menghambat, tetapi kita juga akan berusaha melenyapkan orang-orang yang seringkali akan membawa dampak atau perubahan-perubahan yang luar biasa. Herodes ketika dia tidak secure, dia telah melakukan tindakan yang luar biasa. Dia merencanakan satu rencana pembunuhan bagi Yesus yang sudah lahir. Makanya jangan heran kalau kemudian bayi sekitar ukurannya Yesus semuanya dibunuh pada waktu ada di Bethlehem. Ya, Bapak Ibu, bukan hanya itu. Apa yang dilakukan oleh Herodes sebagai raja yang tidak secure, dia telah melakukan pembunuhan. Dia telah melenyapkan orang-orang yang memiliki potensi besar. Dia telah membunuh mertua dia sendiri. Dia telah membunuh saudara-saudara dia. Termasuk di sana ada Alexander, Aristobulus, kemudian juga Antiper. Itu banyak orang-orang yang dibunuh. Kenapa? Sebab dia tidak secure. Hati-hatilah kalau kita menjadi orang yang tidak secure. Raja yang tidak secure, hamba Tuhan yang tidak secure, atau kemudian pemimpin yang tidak secure, teman yang tidak secure, atau memiliki rasa aman. Itu sebenarnya akan membahayakan diri dia, membahayakan tahtanya, membahayakan apa yang telah dia bangun, tapi juga membahayakan banyak orang. Maka belajar di hari Natal ini, kita menjadi orang yang tetap merasa punya aman, karena bukan harta benda, tetapi karena Sang Mesias yang lahir di hidup kita semuanya. Jangan menjadi orang yang tidak secure. Tuhan memberkati kita semuanya.